Waktu itu memang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam menggunakan kata itu. Sehingga orang-orang Yahudi yang begitu fanatik pada agamanya itu nggak bisa sembarangan dengan setan-setan itu karena ngeri. Dan mereka kan takut untuk nyimpan setan itu. Nggak ada yang ngamen. Maka itu kalau saudara suka nyimpan setan, wah bahaya itu hidup ini. Maka itu saya sering nasihatkan pada banyak orang, awas, jangan uang taruh di hati, celaka kita. Uang cukup di dompet. Karena begitu uang pindah dalam hati, jahat orang itu, saudara. Adik kakak kandung bisa saling makan ketika uang berubah di dalam hati. Maka itu periksa diri kita. Uang kita di dompet atau di hati. Jangan jawab di bank. Memang angkanya di sana. Tapi bukti adalah begitu kita kehilangan dia, kita panik atau tidak? Nggak ada yang ngamen lagi. Itu menandakan. Saya beri contoh. Mari yang mengaku Kristen kita bertobat hari ini. Ternyata berapa banyak orang Kristen hidupnya sangat ditentukan oleh setan-setan ini tadi. Sampai anjingnya pun akan tahu majikanku hari ini punya duit atau tidak, dia tahu. Contohnya begini, kalau majikannya pulang senyum-senyum manis-manis, dia tahu lagi punya duit ini. Kalau majikannya pulang nendang-nendang, langsung sembunyi bawah meja, dia lagi nggak punya duit. Nah, sekarang mari kita tanya diri kita. Anak-anak kita pun seringkali tahu. Nah, kalau mama gini pasti lagi nggak punya duit. Kita lebih masuk kamar semua aja, jangan ketemu dia. Habis kita nanti. Anak aja tahu kapan mama papanya lagi pegang duit. Ngerti, saudara? Mari kita jujur pada diri sendiri. Jangan sampai kita tertawa-tertawa waktu bonus datang terus. Wah, cuanluinya gede sekali. Untungnya luar biasa. Wah, tertawa-tertawa terus. Apakah kita lupakan firman berkata, ucapkan syukur atas segala perkara. Ternyata dengan hal ini terbukti banyak pengusaha merdeka dalam hal lain, tapi nggak merdeka dalam hal uang. Betul nggak? Ketakutan. Begitu jumlahnya kurang sedikit saja, sudah gelisah, stres, takut semuanya. Nah, itu tandanya uang ada di dompetmu, ada di hatimu. Berarti hatimu banyak setannya. Ngeri sekali kalau begitu. Hati-hati. Saudara tanya istri saya itu dengan uang saya tidak pernah megang begitu kuat. Tidak. Kalau ada orang mau ambil, berarti dia tahu. Saya tuh nggak pernah ngantongin sampai hari ini, saudara. Betul, sehari ini saya lupa dompet saya itu ada di mana. Tadi mau berangkat tanya istri saya, dompet saya ada di mana tadi ini ya? Nah, lupa ada di mana, saya nggak tahu tadi ini saya naruhnya. Saya nggak pernah taruh dompet saya di dekat badan, dicampur dengan badan. Saya paling tidak suka. Saya tuh akan tegur kalau saya lihat ada orang ngantongin uang di baju atau di celana tanpa dibungkus. Saya bilang itu kotor, bakterinya banyak sekali barang itu. Apalagi kalau kita pakai istilah orang judi, setan itu. Jangan taruh di situ, berbahaya. Ajari anak-anak kita ngerti, ini setan. Dia takut pegang setan nanti itu. Karena ini istilah Alkitab pada masa itu. Jadi jangan takut. Saya punya prinsip, orang yang dekat dengan saya tahu. Bahkan kalau ada maling masuk ke rumah saya nggak akan teriaki, maling. Enggak, saudara, cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Loh, serius saya berkata, kalau perlu ambil cara ini, itu untuk membuktikan uang saya nggak taruh dalam hati. Begitu maling masuk rumah saya akan tanya dia, saya beritahu kamu ya, neraka masih buka. Kalau kamu mencuri, kamu pasti masuk neraka. Kalau kamu minta, kamu aman. Sekarang kamu butuh apa? Duduk, saya ajak ngomong baik-baik. Anakmu berapa? Rumahmu di mana? Pasti dia akan bingung lihat orang model begini. Biar saya tanya. Terus, saya beri betul. Mana yang kamu perlu? Mau buka almari, saya silakan buka. Saya akan bilang kepada mereka atau kepada dia. Sampai hari ini, saudara, almari kami, seperti kami pergi sekarang. Almari kami gak kunci. Kamar kami gak kunci. Bahkan kami pesan pada yang di rumah, kalau ada tamu mau nginep, suruh nginep di kamar kami. Pakai apa yang ada. Terbuka. ATM saya, buku bank saya, anggota ATM kami tahu berapa jumlahnya. Saya ingin merdeka betul-betul. Saya nggak ingin diganggu oleh setan-setan ini tadi.
Maka itu tidur saya nyenyak, saya nggak takut barang saya hilang. Kalau barang saya hilang, berarti orang itu lebih butuh dari saya masih bisa cari lagi. Oh, untuk apa pusing-pusing? Maka itu jangan punya banyak-banyak supaya nggak pusing. Lu kan enak toh. Saya ini punya selalu pas-pas terus. Maka itu saya nggak pernah pusing. Ini satu kehidupan yang merdeka betul-betul. Maka itu kalau saya tuh lihat ada orang pergi, kuncinya segombyok, kunci ini, sampai ngapain berat-berat hidup kayak begitu kamu itu? Kunci almari sudah berapa? Kunci kamar, kunci pintu, kunci pagar. Waduh, ini kok saya pergi dengan orang bawa kunci banyak, saya ikut pusing. Apa nggak keberatan kamu bawa kunci banyak-banyak seperti itu? Kenapa nggak percaya pada orang yang di rumah? Belajar kasih kepercayaan pada orang. Saudara periksa kalau saya pergi nggak pernah ada kunci satu potong pun. Karena saya percaya pada mereka. Ini cara hidup untuk merdeka betul-betul. Jangan berkata saya orang nggak mampu. Maaf, bukan saya mau tersinggung kalau berkata saya nggak mampu. Saudara, tahun ini saya nyekolahkan anak saya S3 4 orang. Satu di Perancis, jurusan toksikologi, marine science, ilmu teknik kelautan. Satu di UI, sosial politik. Dua di Unibro, Brawijaya. Satu akuntansi S3-nya. Yang kedua biologi S3. Dari anak-anak itu sudah lulus 26 yang S2 sudah. Ratusan yang sudah S1. Ada 8 dokter, 2 spesialis, 4 apoteker, yang 1 apoteker ngambil master saat ini. Kami kaya diberkati Tuhan untuk kemuliaan Dia. Karena kami ingin bangun Papua dengan orang-orang pintar itu tadi. Sekarang ini saya mengelola 18 sekolah dari Sumatera, Kalimantan sampai ke Papua. Tahun ajaran baru ini tahun yang paling berat. Setiap tahun begitu karena sekolah nanjak terus. Tuhan cukupi ratusan guru yang kami gaji tiap bulan. Ngurus seragam mereka semuanya. Bersyukur kepada Tuhan. Kami berdua masih merdeka soal keuangan. Kami gak pernah takut. Selalu Tuhan adakan. Dr. Uto yang jadi saksi kemarin, tiap hari kerjaan saya itu mesti ke ATM. Tiap hari. Saya punya 4 bendahara yang punya bagian khusus untuk nangani semuanya itu. Tapi kalau insidentil, tiba-tiba ada perlu, di bendahara gak ada, saya ada, langsung saya kirim. Menyenangkan hidup itu dengan setan-setan yang kita harus taklukkan mereka. Katakan amin. Jangan mereka di atas kita, mereka harus di bawah kita. Caranya, paradigma, pola pikir kita diperbarui. Uang gak bisa buat apa-apa. Kemarin saya harus mengubur salah seorang anak angkat saya. Umur 31 tahun 2 bulan. Dia lahir 18 Juni. Dia meninggal hari Jumat yang lalu. Berapa itu? Agustus. Baru 31 tahun 2 bulan. Dan Pak Gani kami datang. Lagi menanjak karirnya. Dia kerja di tower Bandara Ngurah Rai. Akan dipindahkan ke Makassar. Tiba-tiba hepatitis C. Langsung meninggal. Itu ketahuan cuma berapa hari. Saya kenal anak ini dari Kudus waktu dia masih sekolah. Waktu dia tugas di Biak, dia ketemu jodoh orang Toraja di sana. Saya nikahkan mereka. Hatinya untuk Tuhan luar biasa. Kita nggak bisa ngerti kenapa itu bisa terjadi. Semuanya keputusan Tuhan. 25 Juli kami nikahkan salah satu anak kami. Dia itu yatim piatu, mantan narkoba. Bencana hidupnya. Keluarganya mindahkan ke Nabire. Saya terima di situ baru jadi anak kami. 4 tahun yang lalu dia tiba di Nabire, orang Tionghoa. Di Nabire 2 tahun yang lalu dia ketemu jodohnya, orang Papua asli. Luar biasa. Keluarganya sempat ribut. Saya bilang tunggu, dia cantik. Saya bilang begitu. Lalu karena keluarganya nggak bisa datang ke Nabire, maka pernikahannya dibuat di Surabaya. 25 Juli menikah hari Senin. Saudara, jam 8 malam saya sempat berkata, jam 2 subuh dia masuk rumah sakit. Itu penyakitnya orang Papua. Tanggal 2 Agustus dia meninggal. Bayangkan saudara. Cuma 9 hari umur pernikahan itu. Sulit dimengerti. Kenapa Tuhan? Apa yang kita mau pertahankan untuk hidup ini? Umur begitu pendek. Rabu malam jam 8 saya naik travel dari Tawangmangu. Saya ke Bandara Juanda. Karena pagi setengah 7 saya mesti terbang ke Gorontalo. Saya masuk ke satu kampung namanya Busisingo. Pasti orang heran, Busisingo kayak nama Jepang. Di mana itu? Saya SMS anak-anak, saya doakan. Gak ada jaringan handphone di situ. 2 hari saya di sana. Di Rabu malam, Jumat malam jam 11 saya keluar dari Busisingo.
Begitu memasuki kabupaten kota Bolang Mangundu, kabupatennya Kota Mombagu, maka handphone baru ada jaringan. Kaget. Waktu jam 8 malam itu saya masuk ke